Nah, ini antara ini mantel, Pak. Di Mama Sandika. Momen tuh, Pak. Oke lor, ini kelanjutan video yang 41 tadi ya, karena di sini itu mendung, petang agak gelap, jadi kita cari penerangan dulu biar supaya kelihatan ya. Tapi rada mantul. Mantul nggak apa-apa ya, belum sing nonton kan. Aduh. Oke Kang, gini Kang, untuk tadi kan udah masuk di beauty contest ya. Nggih. Untuk beauty contest itu burung yang nah itu kan ada fishery itu kan macam-macam Kang. Betul. Untuk fishery sendiri yang dinilai biasanya itu bukan yang dinilai Kang ya. Yang lebih bagus itu yang sininya kayak tadi Kang, ini kan ngobrol sama Mas Sigit. Mas Sigit itu. Itu kan saya dulu pernah ada pertanyaan. Enggak, ada obrolan sama temen. Itu kan fishery kan ada dua kan, yang bagus. Ada yang belah mata, terus ada yang di belakang mata. Iya. Semua depannya merah atau oranye, terus belakangnya agak gelap. Itu kan ada belahan itu kan. Betul. Itu yang jenengan seneng atau yang sering buat main itu yang di belakang atau yang belah mata? Untuk fishery-nya sendiri. Yang kalau saya pribadi ya, kalau saya pribadi itu yang bukan yang belah, yang begini. Oh, yang di belakang klep ya? Di belakang klep. Terus nanti di sini itu ada kayak gradasinya gitu. Ada agak tipis di sini, tapi enggak ada yang belah mata gitu. Kalau yang belah mata gimana? Enggak apa-apa. Itu masih bisa. Intoleran masih untuk masuk di kriteria beauty contest? Masih bisa. Cuma kalau enggak salah ya, waktu itu saya pernah ngobrol sama juri. Karena itu jadi bimbang tadi juga, Mas, sebenarnya yang baik dan benar itu seperti apa? Yang tercatat yang di belakang mata, yang tercatat. Karena kalau kita bicara beauty contest kan bicara lomba. Lomba itu kan kesepakatan. Ya, kesepakatan dari pengadaan atau apa ya? Ada yang tercatat lah, misalnya ada komunitas itu kan ada kesepakatan, dia pakemnya apa, ada kesepakatan. Ya ibaratnya kalau di Jogja kan terkenal dengan motor balap tau Mas. Misalnya drag lah. Enggak gitu malah. Kalau ngomongin drag itu kan Jogja gitu kan. Ya kan tinggal kesepakatan. Orang atas meter, kalau atas meter kan gitu. Semua kan udah ada kesepakatannya gitu loh. Dan kita mengikuti kesepakatan itu gitu loh. Makanya pas saya nanya sama berarti beberapa juri yang tercatat yang di belakang. Ya enggak belakang banget, cuma kan ada yang model gitu loh Mas. Apa ada yang bando cara lek wong jilbaban ini ngene loh. Kan ada yang model jilbaban ini dah. Oh iya. Ada yang ini tertutup. Ini cemong ya lah. Berarti untuk kayak gitu gini kan ya. Seumpama di Jogja yang dinilai di belakang klep. Terus nanti taruhlah di Solo ada yang belah mata tetap masuk. Sama masalah menang itu kan misalnya kan gini. Kalau bahasanya itu tercatat misalkan yang tertulis di perjanjian misalkan ada yang seperti itu. Dia kan mempunyai nilai iki wes sesuai yang kesepakatan gitu kan. Nah, kebetulan yang belah mata itu ada kelebihannya. Misalnya secara body, secara warna dia unggul. Ya kan juga dapat nilai plus toh. Oh iya. Nah, nanti si plusnya ini diadu di head to head, poinnya besar mana. Gitu. Semuanya tetap masuk bisa. Ya? Asal nggak nyalai terlalu keluar jauh sama kesepakatan. Nggak masalah itu. Masih bisa sah-sah saja. Jadi untuk menang kalahnya itu ya kita kan nggak tahu Bang ya. Tetap juri kan tetap juri yang menilai ya. Yang menilai dia mau yang diharapkan itu seperti apa yang tahu cuma juri. Ya. Kalau misalkan kayak belah mata tuh nggak ngapain nutupi mata gini masih normal saja. Anggaplah yang tercatat seperti ini. Nah, anggaplah dia dapat pengurangan nilai, misalkan anggaplah ini dapat pengurangan nilai 1 poin. Tapi dia punya kelebihan yang misalkan dapat 3 poin segala macam. Berarti kan kelebihan si burung ini tadi menutupi kekurangannya toh. Masih bisa untuk sarung head to head sama yang burung benar ini tadi. Sama kayak body terus paruhnya agak besar gitu kan. Ada plusnya lagi ya. Jadi bahasanya kelebihan dia masih bisa nutupi kekurangannya. Masih terus enggak masalah. Dan tetap ya intinya mangkat yakin ngono. Antara menang kalah yang penting ketemu konco ngopi ya. Nggih, bener. Cuma kan burung lomba itu harus besar? Enggak juga.
yang standar medium banyak kok yang juara, banyak. Tapi harmonisasinya dapat semua, Mas. Jadi lek cara manusa ki arep golek cacate ki wangel gitu loh. Oh iya. Pas takerane cara kopi diseruputi yo. Legi ora, pahit ora, enak gitu loh. Seumpama burung nggak terlalu besar nih, tapi burungnya agak pendek, tetap masuk nggak ya? Yang penting apa? Bodinya tetap sesuai dengan panjangnya udah ada standarnya. Oh, panjangnya tetap ada. Kalau tuh Fisher itu 15. Kalau biola sama, dia kan masuk Fisher juga. Oh. Fisher mutasi gitu. Bukan Fisher mutasi. Maksudnya di satuannya Argavonis Fisheri gitu loh. Jadi kalau dia ngomongin 15, lek DNA lebih saiki misalnya 15,3 ya toleransi. Tapi kalau misalkan dia sampai di 13 cm atau 14 cm, yo susah. Yang penting dia masih, ya itu tadi harmonisasinya kan pas, takarannya pas. Ya untuk di 13-14 itu tetap bisa menang ya. Enggak. Nah, seumpama kalau enggak pesertanya cuma 3 kan. Itu yang paling bagus. Oh iya, itu kita bicara peserta. Apanya guru lomba siji gitu kan. Kayak di Lesber itu. Iya, itu beda cerita itu. Kalau di event besar kan banyak taruhan, banyak apa? Pesertanya banyak. Nah, pesertanya banyak itu seperti kayak banyak musuh lah. Iya, banyak musuh. Banyak pembanding lah, yang jelas banyak pembanding. Tapi untuk di gini ya, sekarang kan tadi kan dicari. Ya. Untuk biola itu yang dicari itu yang bener-bener sebel atau gimana? Nah, kata-kata sebel ini sebel itu bersih ya berarti kan? Bersih kan? Bersih, nggak ada kinclong lah. Kinclong. Kayak badipel kan ya. Untuk opalin green atau biola green, kalau kita merujuk ke 3 tahun yang lalu itu kan lebih, kalau dulu sampean bahasanya gimana, sebel tomat. Apa bahasanya apa dulu? Ya wis sebel Sebel warnanya kan apa, abang apa biar ngomong dodolannya pedas lah. pedas gitu kan abang. Kalau di lomba sendiri yang warnanya itu agak deep orange gitu loh, merah tapi dia orenan. Nggak abang gitu kan. Merah luntur kan ya? Ya, deep orange itu bahasa gaulnya deep orange. Cuma kan kalau yang Yon Sewunya ya kayak di mutasi itu kan merahnya itu kan hidup gitu loh. Merahnya tuh apa ya? Kayak apa yang disebut tadi deep orange? Deep orange. Itu kayak kalau speed PB biasanya seperti itu kan? Enggak, kuning dia. Oh iya. Kuning, ya. kuning. Yang di leher itu kuning. Nggak boleh itu. Tapi kan isinya orange. Orange, tapi kuning enggak masuk. kalau PB itu nggak masuk. Jadi kalau yang dilombakan itu, nah nanti kan ada sampel itu fotonya. Jadi di situ oranye agak tua, dia turun gitu di orange tuh. Sampai soft. Di perbatasan hijau itu hindari kuning. Warnanya sama semua itu kan? Hampir sama semua, cuma kalau yang tadi sampai bilang itu kan seperti PB, rata-rata kan di sini tuh. Ada ngembun-ngembun kuning gitu, tapi biasanya kayak gitu biasanya. Tapi ya ada juga yang enggak ada. Cuman ya agak susah gitu ya. Deep orange yang itu. Dan kalau ngomongin keseluruhan body ya sama, ketika kita ngelihat green ya kita aplikasikan tinggal ini berbentuk biola gitu, berwujud biola sama. Biola berarti itu kan yang disebutkan sama dengan kan biola green kan ya? Biola green. Biola blue kan? Biola blue tetap piye kan? Ada kelasnya. Biola mutasi masuknya. Beda sendiri. Maksudnya sabelnya itu yang benar-benar putih atau putih kapas? Putih kapas. Kan ada yang biasanya itu putihnya tuh piye? Putih tulang. Sama yang nyebutnya apa? Nyangka kayak kayak gading ya. Kayak gading. Walaupun dia nggak ada hitamnya, bersih gitu, masih bersih dalam artian itu rata, warna rata, tapi dia gading. Ketika nanti dia ketemu head to head sama musuh yang putih kapas, kalah ya. Misalnya body sama segala macam, cuma ini yang putih ini benar-benar kapas, ketemu yang putih apa gading, kalah. Mana yang putih bersih? Dan dia putih bersih susah itu. Susah. Oh, apa? Aku nyetak semua belok rajin bermain gitu kan susah ra ngomong ya. Angel kan? Angel itu susah. Dan ciri khas opalin itu kan ada 2 tuh. Batik sama di kuping. Sama mati burung-burung opalin itu kuping itu walaupun biola itu biasanya tuh ada kayak
semburat ya. Demblok gitu loh. Ada kalau oranye tuh jadi agak kuning, kalau di opalin itu tuh opalin blue itu opalin blue itu blue-nya itu kadang ada kayak nitik embun-embun hitam gitu. Jadi ciri khasnya kalau saya lihat itu di opalin itu ada 2. Di batik. Ya, karena kalau kita bicara opalin kan bicara batik. Iya. Sama di kuping. Biasanya kayak gitu. Gini kan, kalau opalin itu kan yang dewasaan batiknya agak luntur kan. Betul. Terus itu gimana kan? Kalau burung udah dewasa, badannya agak luntur kan? Enggak semuanya luntur kan? Satu enggak seindah waktu kecilnya tuh kayak diukir gitu dah. Kayak batik. Apa sih senogo kalau biar bilang senogo. Memang kebanyakan luntur. Penyakitnya itu kan luntur sama kalau tua itu agak ngembun. Iya enggak sih? Kalau sampean di kandang sampean tuh di atas kepala itu kalau paling green tuh kadang ada kayak sembur-sembur kuning gitu. Kalau paling blue itu agak sembur-sembur ada bintik-bintik hitamnya. Itu penyakit opalin sebenarnya. Mengatasinya susah itu. Susah. Berarti emang opalin itu tetap ciri khasnya umumnya seperti itu. Di Fishery Green sama ada plus minusnya. Fishery Green itu kan kalau dia punya stres, ketingkatan stres, ada area yang titik mana itu merah gitu naik, merah sama. Ada titik-titik yang memang udah khas si burung tersebut kayak gitu loh. Mati kok apa naik Kang? Mbok. Kopinya lagi dah. Lagi. Pahit po. Oke, pertanyaan sudah terjawab semua. Jadi ajukan pertanyaan lagi apa ini loh? Pertanyaan yang sering-sering ditanyakan di tempat saya itu, nah gini Kang, dulu pernah breeding Kang? Pernah. Kalau seumpama burung katakan semburat lah, ya cemong, cemong tapi taruhlah biola, biola ada cemongnya, tapi jidatnya bersih, anaknya pasti ada yang sebel nggak? Yang pernah dialami? Atau di temen lain jenengan teman? Maksudnya gimana? Induknya cemong. Induknya cemong, cuman jidatnya itu bersih, bener-bener bersih. Jantan betina bersih semua. Tapi itu kemungkinan ada yang sebel enggak? Saya sih ngalamin kalau udah ini kan bahasanya kan cemong ya, bukan nyembur ya. Ya sembur lah. Kalau sembur masih ada kemungkinan, tapi kalau udah cemong rata-rata nurun lagi. Rata-rata nurun. Cemong. Lah kalau enggak iku Mas. Kadang sebel ketemu sebel iku anakku ki mbiyen ki cemong Mas. Cemong. Ya kalau itu kan hukum malam kan. Hukum malam iku. Sing gawe urip iku sing iku apa ya Mas ya? Iku bagiannya sing ngecat lombok iku pisan iku. Urusane Gusti Allah pisan, abot pisan. Tapi kan seenggaknya kita sebagai breeding itu kan udah berusaha memilih wahyu ketemu ganteng kan gitu toh. Wes berusaha gitu loh, wes ikhtiar lah. Tapi ketika dia anaknya seperti itu enggak ada catatannya Mas. Enggak ada catatannya bahwa bersih ketemu bersih jadi bersih semua enggak ada catatan. Cuman ada yang ada. Dua ada. Cuman enggak 100% tetap bersih semua itu. Enggak. Soalnya kan enggak tahu Mbah nih biyen kok ngopo. Betul, silsilahnya dari mana kita enggak tahu. Benar itu benar. Makanya adanya beauty contest itu kan ya kan kalau peternak beauty contest itu kan baik anaknya putune tercatat semua bagus baiknya mau dilanjutkan atau tidak breedingnya kan gitu tercatat semua. Jadi ini Kang, untuk yang di area jenengan atau di kampung jenengan, itu aqua piye Kang? Aqua sekarang merajalela tuh. Aqua merajalela dan itu salah satu tujuan saya untuk keliling. Lampung yang saya bahas aqua. Bahkan di Merak ini ada salah satu teman Om Ian Sisio dari hampir 40 atau 50 kandang kemarin tuh full aqua. Berarti tetap berlomba-lomba nyetak aqua.
antara iya atau tidak. Cuma kan kalau Om Ian itu kan kemarin yang basicnya pingin lomba aqua, ini dikesampingkan, bukan dikesampingkan sih, maksudnya beliau tetap bikin burung aqua untuk lomba, cetakan untuk lomba, sama masih ke mutasi yang kayak apa, aqua PF, aqua biola kayak gitu-gitu lah. Dan ke Jogja pun sama, ke tempat Mas Andika itu untuk melihat aquanya. Dan tadi di depan saya bilang habis dari Jogja saya mau ke Solo ke Pak Chandra, sama untuk melihat aqua. Dan sama kita juga ke Pak Chandra Kartosuro, sama pingin ngelihat perkembangan aquanya, karena beliau waktu itu pernah berbincang sedikit di acara Solo Mas Arif. Intinya tuh kayak apa ya, ingin melombakan aqua beliau gitu loh, ingin melombakan aqua beliau. Jadi kita ke sana tuh main, ya udah ngeliat perkembangan aqua itu seperti apa gitu kan. Karena ngelihat burung yang ya itu ya sedikit promosi Kang. Maksudnya kalau ngelihat burung ya, sampai nanti saya kirimin sampelnya. Sampai bilang apa, melenuk apa nih? Iya wes melenuk ana. Melenuk itu. Gede ngono lho. Wah, enak nyawangnya Mas. Iya enak. Enak nyawangnya, enak gitu loh. Nyawangnya enak. Gede sakmene ya. Iya, iki lobot apa doro gitu-gitu. Oh iya. Ini Kang, ada pertanyaan lagi Kang. Dulu kan pernah apa nyepet itu anakan sendiri atau anakan siapa itu Kang? Yang mana itu? Maksudnya anakan burung tempatnya jenengan apa putih? Sing di template kan sandal swallow itu Kang. Kuwedi tenan kuwi ya. Oh, itu anak saya sendiri. Bayi gedene sakmono ya. Ya, itulah itu. Itu penyilangan antara. Bisa nek foto nih Kang? Masih ada. Oke, aku njaluk Kang. Itu ada itu. Ben tinggal sampel penonton kan koyo ngopo to sandal swallow mosok arep dikebaki lobot. Nah, itu basicnya memang untuk lomba. Jadi ya tadi yang saya ceritakan, ketika kita mau lomba tetap harus, kemarin kan udah kita bahas, bisa nggak burung dari juara anaknya juara, bisa. Burung dari luputan bisa juara, bisa. Cuma kalau cuma sudah didasari kayak sampai tadi nanyakan burung apa paut yang di sendal itu, itu memang udah tertata, dalam artian ya misalkan nenek atau kakeknya atau induknya itu memang bertulangan besar dan pernah juara gitu kan, itu dikembangbiakan gitu loh. Jadi berarti apa lagi? Unek-unekku terjawab ning kene Kang. Apa itu? Jadi burung besar itu tetap dari tulangan yang besar. Induk besar Kang ya. Besar. Minimal sebelah. Syukur-syukur bisa dua-duanya. Tapi tidak menjamin besarnya mungkin bisa. Misalkan sampai tanya tadi, ini anak gede, induknya gede kali gede. Iya, gitu ya. Tapi kalau ngomongin anaknya nanti bisa juara, saya nggak janji. Iya. Nggak janji gitu. Kadang cuma gede. Kadang gede tok Mas. Kadang gede tok, warnanya kurang, kayak gitu-gitu. Karena kan kriterianya banyak. Kayak di ikan koi itu kan kalau beranak kan hampir ratusan, yang kepake biasanya berapa itu? Cuman, ya mungkin apa yang dipilih itu cuman ya mungkin nggak sampai 10% lah. Sama. Mungkin, iya. Di Lockwood sama seperti itu. Di Lockwood sama. Jadi emang kalau mau yang mau dilombakan itu emang agak susah cetaknya. Susah. Tapi keuntungannya misalkan sampean sendiri nih, misalkan ketika kita sudah breed seperti itu, wah ini nggak bisa berlomba karena ada mungkin kekurangan di besar kepala atau paruhnya kurang kecil misalkan. Ketika kita jual di kelas mutasinya, misalkan kita breed PF atau aqua lah misalkan, kita mempunyai kelebihan tersendiri daripada teman-teman yang lain gitu. Kita punya size yang lebih besar kayak gitu kan. Lebih nilai plus ya. Ada nilai plus gitu. Larinya ke situ sih arahnya kemarin kalau saya ngobrol sama Om Chandra. Ya kita bicara apa ternak ya. Ya, bicara ternak sama penjualan. Kalau ada nilai plus pasti harganya agak naik. Satu agak naik, walaupun nanti disamaratakan, misalkan sampean biasa jual anggaplah aqua kita bilang 10.000 misalkan. Dengan yang ada nilai plusnya? Nilai plusnya dengan harga 10.000. Konsumen akan lari kemana? Ya, yang ada nilai plus. Lebih cepat lah. Lebih cepat gitu loh. Orang mau nawar juga, wah Tremanoe apik kan gitu. Nilai plusnya sih seperti itu. Nah, kita buang hobi kita ya ketika dapat gaco, kita lomba. Sisanya nggak kepake ya larinya ke situ gitu. Buat beli pakan lah bahasanya kan gitu, Mas. Nilai plusnya kebutuhan hidup lah. Betul. Soalnya kan kalau
ya taruhlah seperti Kang Arep ini. Kalau cuman dia nurutin lomba-lomba terus kan beliau nggak kerja juga loh. Tetap jual burung Kang ya. Betul. Dan nyuwun sewunya memang ya selama pandemi ini ya numpang hidupnya sama burung. Ya. Numpang hidupnya sama burung gitu loh. Selama pandemi kan ya tahu sendiri lah sampai keadaan ekonomi selama pandemi itu kan jangankan bahasa Jawa apa balungan cilik, balungan gede we mobat mabit kan gitu, Pak. Oh, gini kan. Nek pertanyaan Kang. Kan jenengan muter-muter to Kang ya. Muter-muter. Nah, setiap jenengan mampir, nggih. Itu di situ anakan burung yang diternak sing jenengan nampiri. Kuwi entek apa wutuh dadi akeh buan ya? Biasanya nih, contohnya kayak saya ke Mas Andika nih, ke Mas Andika ini ya biasanya kedatangan saya itu jodohin burung, terus burung yang kepakai yang mana, yang enggak ya nanti dikeluarin gitu. Enggak, maksudnya tuh anaknya itu terjual atau tetap diombak di sini loh? Sebagian dijual. Setelah aku keras ya? Ya, setelah diseleksi ya. Setelah diseleksi kita keluarin. Enggak, maksudnya tuh gini loh Kang, burung itu yang diternak sama teman-teman jenengan itu tetap laku apa emang pada burung ditandur di rumah itu loh Bang? Laku. Karena kan ada gini ya, ada misalkan kita bicara 10 kandang. 10 kandang. Kebanyakan yang saya sambangin itu beliau ini pingin merambah ke beauty contest lah. Kita bicara 10 kandang. Dari 10 ini 2 atau 3 kandang itu memang buat bukan beban, buat cetak gaco. Oh iya. Gaco. Di depan tadi kita bahas, lepas kita buat main, kalau nggak lepas ya kita jual. Kita seleksi dulu lagi terus kayak gitu terus. Ditandu dulu sama dia, ditandu, ngeliat perkembangannya kan karena gini kan nggak bisa ngeliat dari kecil. Iya. Habis ganti bulu, kita lihat perkembangannya, bagus kita berlomba, nggak bagus kita jual ke mutasian kayak gitu sih. Sepaham saya gitu. Selama saya keliling. Oh iya, berarti tetap di peternak tetap nggak ada barang ini. Nggak ada. Susah ya mau cari, mau ngerot lah. Berapa ekor itu? Kalau udah ranahnya ke yang ingin beauty contest nunggu. Kalau dulu kita kan gini. Enggak beauty contest kan. Maksudnya kan peternak warna. Nggih. Mutasi lah. Nggih. Itu peternaknya itu tetap semangat iki manuk mergo payu apa piye ngono lho Kang. Maksudnya kan banyak pertanyaan gini Kang. Apa lebet masih laku? Kalau saya jawab pasti laku semua. Masih laku. Kalau ada penjual pasti ada pembeli. Betul. Kalau ada penjual, pembeli mau beli di mana kan enggak? Gini Mas Joko. Kalau dulu di waktu masa kita waktu main mutasi kan. Sepet mandiri, nyisil lah bahasanya nyisil. Langsung dol. Iya. Tapi kalau kita yang kita bicara yang saya sambangin lah. Mereka kan ingin punya gaco untuk main beauty contest. Iya. Mereka tuh jualnya setelah ganti bulu. Oh, setelah ganti. Oh iya, untuk yang di kelasnya di beauty contest ya. Betul. Ya makanya tetap ditandu. Melewati mutasi iya, ditandu dhisik, baru didol. Makanya kalau kita main contoh saya ke Mas Andika. Dulu kita ke sini itu nyari burung dewasa kan ndak ono. Onone sih ireng-ireng didol. Sekarang kan ditahan dulu, dilihat perkembangannya. Api nggo lomba. Kalau ndak cocok buat lomba ya buat mutasian gitu. Bahasanya tetap kosong, nggak ada. Berarti untuk yang mutasi seperti PF, seperti biola itu tetap yang nggak masuk di kriteria ini loh Kang. Yang nggak dari indukan bagus. Betul. Tetap laku terus Kang ya. Laku. Berarti peternak itu tetap semangatnya dari situ buat beli pakan, buat kebutuhan hidup. Betul. Masih enak. Masih enak. Ya walaupun ya sampean paham sendiri lah, maksudnya enggak. Kalau ngomongin nominal itu udah turun walaupun enggak ini ya tetap habis kok Kang, tetap habis. Tetap laku Kang ya. Tetap laku. Ya itu tadi ada penjual, ada pembeli. Iya. Ada penjual, ada pembeli. Bahkan pembeli itu enggak semua pemain lama itu enggak. Enggak. Semua orang pasti terbangun ingin ternak. Ya coba aja diternak, pasti laku nanti. Pasti laku.
Yang penting kalau kita mau ternak, sebelum banyak itu kita sudah ada bakul lah seperti betul, itu. rekanan. Yang penting kalau kita mau masuk di apapun itu, kita kenal sama penjual, kita baru kembangkan lagi. Betul. Biar supaya apa? Biar supaya perkembangan kita juga enak kan, Kang. Sama kalau kita nggak ada yang penjualnya, cuman breeder, numpuk. Semakin banyak kan bingung mau jualnya di mana. Kosnya banyak. Kalau sama kita peternak bisa jual, ya udah lanjut terus. Ya cukup ke semen sih, Kang, ya. Kok saya peteng ya. Salam belarat. Oke, semoga video ini bisa menghibur kalian semua ya. Kita cuman cari hiburan, cari unek-unek yang biar dijawab sama beliau. Jauh-jauh dari Depok ke Jogja, kita samperin 2 hari. Nah, itu saya rakit ya. Benar. Dari wong Selamat. Matur nuwun, terima kasih. Jangan lupa Sumatera Koe, seruput kopine. Tetap semangat. Halo dulur, ya kembali lagi di channel Joko Panda.